Sebutkan 5 nama suku yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu sangat banyak ya suku. Kalau cuma 5 ya kayak suku Madura, Ya. Jawa. Pote mata, anguan pote tolang. Tidak, maksudnya Orang Arab ya, kalau orang Arab datang ke Madura itu sebenarnya عبد الرؤوف سلام للمتابعين عبد الرؤوف. Waalaikumsalam. اليوم فلوق جديد مع عبد الرؤوف ايش؟ اليوم بنسأل الناس عن عادات اندونيسيا، عن الشعب الاندونيسي، بس راح تلقونا في قناتنا. هذا هو الريل الصح. تعالوا ضيفونا في سناب شات، سووا لايك وسبسكرايب وانشروا المقطع في كل مكان. قولوا لعبد الرؤوف يكثر من هذه السلسلة. إذا عجبكم هذا السلسلة اكتبوا لنا إياه في الكومنتات. يلا يلا. يلا. Mas mau nanya, kalau kamu punya teman dari luar negeri, terus yang datang ke Madura, di mana tempat yang bakal kamu ajak jalan? Seperti ya kalau di Madura sendiri ada banyak pariwisata, terus juga ada pantai, juga ada perbukitan yang biasa, terus kampung-kampung juga kebudayaan mereka juga ada banyak. Kalau bisakah Anda sebutkan 5 nama suku yang ada di Indonesia? Di Indonesia sendiri itu sangat banyak ya suku. Kalau cuma 5 ya kayak suku Madura, Ya. Jawa, terus Sumatera, terus ada juga Betawi, kalau Bali, terus juga ada banyak lagi Bugis ya. Banyak kalau di Indo, ya. bisa. Menurut Sampian, apa adat teraneh di Indo? Kalau ada terani banyak sekali ya kalau di Indonesia, termasuk ya pakaian. Kalau dari Kalimantan itu suku Dayak pakaiannya, kalau dari Papua koteka, Iya. ada itu. Mas, sebutkan 3 hal yang terkenal dari Indonesia ketika orang luar negeri datang. Seperti santun, sopan, suka menyapa, murah senyum, seperti itu. اوكي سنيو. طيب الحين نحن جبت صاحبي عشان نعرف اكثر. خلينا نسال اول سؤال يقول لكم boleh jelasin keadat tradisi di Madura? Adat nikahan ya. Ya biasanya kalau adat nikahan orang Madura itu yang pertama itu yang laki-laki bisa memberikan seserahan kepada yang perempuan. Nah, kalau biasanya seserahannya itu berupa emas, kalung gitu, terus barang-barang kayak pakaian, kue dan lain sebagainya. Nah, di situ kan pas acara nikahan, weddingnya itu biasanya kan hari ini mereka nikahan ijab kabul paginya biasanya. Di pagi harinya itu biasanya ijab kabul, terus nanti di siang harinya mereka itu acara wedding sekitar jam 2 atau jam 3 gitu. Kalau yang nikahnya ijab kabulnya itu sekitar jam 8 atau jam 9, jam 10 gitu. Nah, habis itu biasanya kalau di Madura ya, orang Madura biasanya itu ada panggung yang megah. Biasanya kalau orang kaya biasanya pakai biasanya mengundang musik atau orkes gitu. Ada orkes artis bernyanyi, biasanya acaranya sampai tengah malam. Terus nanti sampai jam 12 atau jam 1 baru selesai. Baru selesai jam 1 Iya, malam. Jam 1 malam gitu. Yom kamil. Yom kamil. Kalau di kota sama. Kalau di kota beda lagi. Kalau di kota lebih simpel. Kalau di kota itu biasanya lebih acara ruangan gitu, di hotel atau di gedung gitu. Mungkin 3 jam atau 4 jam kan? Ya udah selesai. Kalau di desa lebih mewah acaranya. Mas, coba sebutin kata-kata yang gak orang paham kecuali orang Madura. Oh, biasanya ya kalau orang Madura itu ada beberapa peribahasanya. Yang mungkin ya 2 ya. Yang pertama itu tempeng pote mata, anguan pote tolang.
Tidak, tidak. Maksudnya? Maksudnya itu melambangkan harga diri seseorang. Gitu. Kalau harga diri seseorang diinjak-injak atau harga diri orang Madura diinjak-injak, pasti mereka itu akan melawan gitu. Nah, makanya bahasa tempeng pote mata angwan pote tolang itu harga diri bagi orang Madura gitu. Harga diri. Yang kedua itu biasanya kalau orang Madura itu sering bilang situng dere biasanya gitu. Kau sih ngerti setung dere. Iya, situng dere. Setung dere. Iya, situng dere itu melambangkan persahabatan orang Madura gitu. Persahabatan. Maksudnya satu darah, satu keluarga, satu persahabatan gitu kalau orang Madura. Jadinya di mana-mana orang Madura sering bilang kita ini situng dere. Situng dere gitu. قول له كده هو عشان التعاون Sebutkan 3 hal yang terkenal dari Indonesia ketika orang luar negeri datang. 3 hal yang terkenal dari Indonesia ya. Itu yang pertama mungkin ya. Orang Indo itu baik orangnya ya, suka menyapa dan lain sebagainya. Yang kedua itu Indonesia itu terkenal dengan wisatanya. Maksudnya banyak tempat wisata kayak di Bali, terus gunung-gunungnya indah, alamnya indah. Yang ketiga itu Indonesia itu terkenal dengan negara Muslim terbesar di dunia, negara Islam terbesar di dunia. Nah itu Indonesia menempati yang nomor 1. Gitu. مرديكا اندونيسيا Merdeka. Merdeka. الله يديم الامن والامان في كل البلاد. Amin ya rabbal alamin. Mas, kalau boleh tahu seperti apa sifat orang Madura? Ramah tamahnya orang Madura itu di saat ada apa ya, contoh kayak pembangunan jalan, misal ya contoh ya pembangunan jalan kita saling bahu membahu di situ. Biasakah Anda sebutkan 3 nama suku yang ada di Indonesia? Kalau suku di Indonesia sendiri ada suku Madura, suku Papua, dan sebagian ya suku Dayak. ترى قبائلنا ترى كثيرة يعني هذا اللي بس قلنا لكم إياه بس 3 ترى هي أكثر من 3. Sebutkan 1 hal yang terkenal dari Indonesia ketika orang luar negeri datang. Kalau apa namanya, kalau orang Arab ya, kalau orang Arab datang ke Madura itu sebenarnya apa ya, sangat suka sekali, dikarenakan bahasanya juga saya pengen tahu kan bahasa Arab tuh kayak apa, dan kalau mereka ngomong saya kan tidak mengerti tuh kan, jadi poinnya saya mau tahu itu, dan orang Arab pun juga mau tahu bahasa Arab tuh kayak apa. iya benar. يعني لو انتوا جيتوا على اندونيسيا مره لا تخافوا ايش حتكلم وايش يقول، انت تتكلم عربي ترى الناس يحبوا يسمعوك. يعني حتى بيحاولوا يفهموا. ايوه بيحاولوا يفهموا. وهنا وصلنا لنهايه المقطع اليوم. اذا عندكم اي اسئله في بالكم اكتبوها اياه في التعليقات وراح نسال الشعب الاندونيسي. لا تنسونا اللايك والسبسكرايب وانشر المقطع في كل مكان. انتم عارفين انكم تشجيعكم وبحماسكم راح نستمر ونطير. دائما نقول لكم ضيفونا في سناب شات، لا تنسونا السناب شات، ترى يومياتنا يومياتنا هناك. اول باول. يلا نشوفكم على خير.